Baik, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tugas besar yang sudah kami buat, yaitu penggunaan aplikasi RapidMiner. Langsung saja, izin memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Fatan Rizaldi dengan NPM 020. Yang kedua ada Akbar Firdaus dengan NPM 025. Dan yang ketiga saya sendiri Torik Zakian Atoya dengan NPM 026 dan Muhammad William Sidik NPM 089. Baik, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, terus ada cara unduh dan instalasi toolsnya, lalu ada pengenalan lingkungan kerja tools, lalu deskripsi persoalan kasus, lalu deskripsi solusi penyelesaian kasus, dan yang terakhir demo aplikasi. Untuk pendahuluan yang pertama akan dibahas oleh Muhammad Fatan Rizali. Untuk Fatan, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Yang pertama mungkin kita bahas ke dalam pendahuluan terlebih dahulu, apa itu RapidMiner. RapidMiner adalah platform analitik yang kuat dan user-friendly untuk analisis data, pemodelan prediktif, dan analisis bisnis. Ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas analitik, mulai dari pembersihan dan pengolahan data hingga pembuatan model prediktif dan evaluasi hasilnya. Nah, lalu biasanya digunakan untuk apa RapidMiner ini? Dalam berbagai kasus dan industri, RapidMiner digunakan untuk mengelola data bisnis, memproses big data, dan memprediksi tren masa depan. Di sektor keuangan, RapidMiner membantu dalam menganalisis risiko kredit. Sementara dalam industri kesehatan, alat ini digunakan untuk membangun model prediktif terkait diagnosa penyakit. Dalam media sosial dan pemasaran, RapidMiner membantu dalam menganalisis sentimen publik terhadap merek atau produk. Lebih dari itu, RapidMiner juga berguna dalam mengoptimalkan proses bisnis, mendeteksi aktivitas penipuan, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai industri. Dengan fleksibilitasnya, RapidMiner menjadi alat yang berharga dan dalam mengambil keputusan berdasarkan data dan mendapatkan wawasan bisnis yang mendalam. Apa itu linear regression? Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel terikat atau disebut variabel dependent dengan satu atau lebih variabel bebas atau variabel independen dengan asumsi bahwa hubungan di antara mereka dapat dijelaskan oleh sebuah garis lurus. Regresi linear digunakan untuk memodelkan dan memprediksi hubungan linear antara variabel-variabel tersebut. Tujuan utama dari regresi linear adalah untuk menemukan garis yang paling cocok atau garis terbaik yang mampu meminimalkan selisih antara nilai yang diamati dari variabel terikat dengan nilai yang diprediksi oleh model. Pada regresi linear sederhana, hanya melibatkan satu variabel independen untuk memprediksi variabel dependen. Namun, regresi linear juga dapat diperluas menjadi regresi linear berganda yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Metode regresi linear sangat berguna dalam analisis statistik untuk memahami hubungan sebab akibat antara variabel, membuat prediksi, dan mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini digunakan secara luas di berbagai bidang seperti ekonomi, ilmu sosial, ilmu alam, keuangan, dan lainnya untuk pemodelan dan prediksi berdasarkan data yang diamati. Lalu yang selanjutnya ada cara unduh dan instalasi tools. Untuk cara mengunduh aplikasi RapidMiner tersendiri, sebenarnya kunjungi RapidMiner di Prambanan web atau bisa masuk ke tautan https rapidminer.com. Lalu ada icon download, lalu pilih OS disesuaikan dengan device kalian, lalu tunggu hingga selesai mengunduh. Step pertama, klik 2 kali pada file yang telah diunduh. Step kedua,
Jika diminta, izinkan program membuat perubahan pada komputer, lalu klik berikutnya. Step ketiga, jangan lupa membaca perjanjian lisensi dan klik saya setuju. Yang keempat, pilih folder tujuan. Harap, harap, posi- harap pastikan jalur folder tidak mengandung karakter plus atau persen next hingga selesai. Lalu step terakhir, setelah wizard tertutup, aplikasi akan otomatis terbuka dan aplikasi siap digunakan. Setelah pengunduhan selesai, install perangkat lunak dengan mengikuti petunjuk berikut. Kami menggunakan OS Windows dalam pengerjaan kali ini. Yang selanjutnya pengenalan lingkungan kerja tools yang akan dibacakan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fatan yang sudah menjelaskan pendahuluan dengan cara unduh dan instalasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pengenalan lingkungan kerja tools yang akan disampaikan oleh Muhammad Willy. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan kerja tools. RapidMiner merupakan salah satu tools yang dipakai dalam data mining. RapidMiner sendiri memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk menginput, output, data, processing, dan visualisasi. RapidMiner merupakan software yang berdiri sendiri untuk menganalisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan dalam produk sendiri. RapidMiner ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. RapidMiner sendiri sebelumnya bernama Yale atau Yet Another Learning Environment, di mana versi awalnya dimulai dikembangkan pada tahun 2021 oleh Ralph Klingberg, Ingo Mirswa, dan Simon Virsa di Artificial Intelligence Unit dari University of Dortmund. RapidMiner menempati peringkat pertama sebagai software data mining pada polling oleh King Kadenote, sebuah portal data mining pada tahun 2010 sampai 2011. RapidMiner menyediakan GUI atau Graphic User Interface untuk merancang sebuah pipeline analitis. GUI ini akan menghasilkan file XML atau Example Markup Language yang mendefinisikan proses analitis keinginan pengguna untuk diterapkan ke data file ini kemudian dibaca oleh RapidMiner untuk menjalankan analisis secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya kepada deskripsi persoalan kasus. Eh, Persoalan kasus yang kita ambil yaitu mengenai persoalan kasus implementasi linear regression dengan windowing untuk memprediksi harga penutupan saham. Untuk deskripsi kasusnya, saham merupakan instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Di sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan keuntungan yang menarik. Namun, pergerakannya yang dinamis juga dapat menimbulkan kerugian, sehingga investor harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Salah satu faktor yang bisa dipertimbangkan untuk mengambil keputusan ini adalah indeks harga saham. Indeks harga saham sendiri merupakan salah satu indikator utama pergerakan harga saham di suatu bursa saham. Dengan membaca indeks dengan diketahui tren yang sedang terjadi di pasar, apakah si sahamnya itu naik atau turun, atau stabil sehingga investor dapat menentukan kapan saja untuk menjual, menahan, atau membeli saham. Berbagai cara bisa dilakukan oleh investor untuk mengetahui tren tersebut, diantaranya memantau langsung pergerakan saham atau menggunakan jasa analis dengan harapan dapat menerjemahkan untuk mengambil keputusan selanjutnya dengan tepat. Investor juga dapat melakukan prediksi dengan melakukan analisis historis dan tren saham pada periode sebelumnya, sehingga penelitian dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mulai dari penelitian di sisi analis ekonomi hingga machine learning. Kemudian masuk ke deskripsi solusi penyelesaian kasus. Dalam solusi yang kita
selesaikan untuk menyelesaikan kasus ini, kita menggunakan aplikasi Rapid Miner Studio dengan demo aplikasi sebagai Bigroot. Untuk demo aplikasinya akan didemokan oleh teman saya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Willy. Selanjutnya kita akan melakukan demo aplikasi pada aplikasi Rabbit Miner itu sendiri yang akan didemokan oleh Muhammad Akbar Firdaus. Untuk Muhammad Akbar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya untuk mendemokan aplikasi. Eh, untuk yang pertama, di sini kita mengimport data terlebih dahulu ya. Untuk oh, untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi untuk tampilan awal tidak ada ini, jadi blank gitu, belum ada apa-apanya. Untuk yang pertama kita import data terlebih dahulu di My Computer. Terus kita cari di mana data atau dataset yang kita udah download ya, yang sudah kita download terlebih sebelumnya. Nah, misalkan saya sudah mendownload dataset dari harga saham ya. Kita klik next. Nah, di sini sudah kelihatan, sudah ada datanya. Di sini ada date, open, high, low, close, volume dan lain-lainnya masih banyak ya. Nah, di sini kita cek dulu apakah ada data yang kosong atau nol gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah cek bukan kosong atau eh, ya kosong lah seperti itu ya, kosong. Terus kita next. Nah, di sini sudah terlihat ya 100% bahwa data di sini eh, nggak ada yang kosong gitu. Jadi, nah setelah di next tadi kita lihat dulu di sini kita samakan untuk date ya atau tanggal gitu. Seperti ini open, high, glow sudah. Selanjutnya kita klik next. Nah, kita di sini mau menyimpan data tuh di local repository. Misalnya kita mau di data gitu. Terserah terserah kalian gitu ya. Kalau saya sudah karena saya sudah menyimpannya gitu. Jadi kalian eh, tinggal klik finish. Kalau saya karena saya sudah menyimpannya gitu. Jadi saya klik cancel. Karena saya sudah menyimpannya gitu. Jadi saya tinggal klik di sini di local repository. Kita masukkan di drag. Nah, jika sudah seperti ini, kita konekkan dulu ke sini. Selanjutnya kita klik result, klik play. Nah, di sini datanya sudah terbaca ya, seperti tadi. Jadi kita mempunyai data sekitar 2.749 dan atributnya spesial atributnya tidak ada dan regular atributnya 13. Nah, jadi di sini kita menggunakan windowing yang tadi windowing itu jadi kita membagi data berdasarkan interval, waktu atau urutan. Nah, di sini kami menggunakannya waktu date ya. Jadi tanggal tanggal ini eh, jadi si windowing ini memungkinkan kita untuk menganalisis pada aspek-aspek temporal dan ini juga bermanfaat untuk menganalisis atau memprediksi karena di sini kita mengambilnya harga saham jadi kita memprediksinya harga saham gitu. Dan untuk windowing ini kami eh, menggunakannya gitu 5 hari dari hari sekarang dan 4 hari ke belakang gitu. Jadi 5 hari itu jadi gini ya, 5 hari misalkan hari kelima tuh hari sekarang dan 4 hari dari ke kemarin gitu sebelumnya. Kita lanjut ke desain. Yang pertama kita di operator ini kita cari windowing ya.
kita drag, kita pasang di sini. Nah, kalau misalkan ininya di sini tapi ininya belum nyambung, kita bisa sambungin aja gitu. Bisa juga otomatis seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita setting di parameter. Bentar. Kita checklist yang ini. Terus ininya kita ganti dengan date ya. Atau apa yang mau kita windowing gitu. Kita kan di sini mau mau windowing untuk waktunya. Terus di sini udah. Nah, untuk Windows Side kita kan di sini mau mencontohkannya 5 ya. Jadi 5 hari ke belakang gitu. Untuk kalau 20 sih bisa, tetapi ini akan memakan waktu yang sangat lama gitu untuk windowingnya. Kita klik 5. Untuk step size-nya udah satu. Sama ini untuk horizon atributnya. Di sini kita ingin melihat close-nya gitu, close dari harga saham tersebut. Di sini kita klik close. Untuk horizonnya size, karena di sini kita menghitungnya dari hari sekarang dan hari ke belakang gitu. Kalau sudah seperti ini kita play lagi. Nah, di sini sudah ada ya, sudah terlihat. Di sini jadi cuma yang kita kita lihat tuh cuma last date sama close ini ya. Nah, tadi kan untuk datanya juga sudah berubah. Tadi kan 2.700 berapa gitu ya lebih ya. Sekarang jadi 2.744. Untuk spesial atributnya juga tadi kan 0. Sekarang jadi ada 2 dan sama regular atributnya kita jadi ada 60 gitu. Untuk selanjutnya kita balik lagi ke desain. Di sini kita tambahkan split data. Nah, ini ya, kita drag, kita masukkan ke sini. Nah, untuk split data, jadi kita akan membagi datanya gitu. Kita sambungkan yang kedua-duanya ini. Terus ininya kita jadi linear sampling gitu. Jadi biar biar si data kita tuh berurutan, biar gak acak-acakan, biar gak default gitu sama itunya, sama split datanya gitu. Untuk ininya kita edit, kita tambah. Untuk data trainingnya kita kasih 90% gitu. Dan untuk data testingnya kita kasih 10% aja. Nah, kita klik OK. Kita coba run lagi ya ininya. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya ya. Untuk data close-nya itu ada di 564.990. Itu di tanggal Juni 18 tahun 2014. Nah, di sini juga sudah terlihat perbedaannya. Untuk case sampel setnya ada 274 dan spesial atributnya sama, masih sama. Sampai ini juga masih sama ya. Untuk datanya sudah berubah jadi 274. Nah, ini untuk yang tadi belum di data split, belum di filter gitu datanya. Ini masih 2.470. Kalau sudah di split data, ini jadi 274. Kita balik lagi ke desain. Kita hapus aja dulu ininya. Lalu kita tambahkan eh, linear linear regression gitu. Kita tambahin, kita drag sini. Lalu untuk pemodelannya kita cari apply model.
Nah, ini ya, apply model kita drag saja, masukkan ke sini. Nah, untuk ini tadi kan untuk data trainingnya kita sambungin ke sini, ke linear regression, sama apply model. Dari linear regression kita ke apply model. Terus untuk yang data testingnya kita langsung ke apply model gitu. Nah, kita jalankan, kita tunggu. Masih loading ya. Mungkin di sini membutuhkan waktu cukup agak lama ya, karena untuk pemrosesan datanya gitu ada banyak itu datanya. Nah, kita balik lagi di sini kan sudah terlihat ya, sudah contreng-contreng semua, sudah checklist-checklist semua. Nah, selanjutnya kita klik di result, kita lihat. Nah, di sini udah ada ya untuk Juni tanggal 18 2014 untuk close-nya ada di 564,990 dan ini untuk prediksinya, untuk harga prediksinya. Kita sudah lihat. Nah, untuk spell atributnya ini sudah berubah ya jadi 3. Kita lihat di statik. Nah, di sini juga sudah bisa dilihat ya. Untuk close-nya +1. Jadi ini tuh close-nya kita lihat buat kita prediksi buat 1 hari selanjutnya gitu. Jadi kita lihat buat besok selanjutnya, buat hari besok gitu. Untuk kita lihat di visualization. Nah, di sini karena ini default, kita ubah aja ininya menjadi line. Untuk ininya kita cari last date in window. Nah, untuk ininya, ini kan default semua ya. Karena kita cuma membutuhkan prediksi sama sama close +1 horizon, kita klik di sini, kita tekan tombol shift, kita klik di atas. Nah, kita pindahkan ke atribut gitu. Karena kita tidak membutuhkan yang lain gitu. Karena kita membutuhkannya cuma close sama prediksi. Kita klik apply. Nah, di sini sudah terlihat ya cuma 2. Jadi yang biru ini yang close, sama yang hijau ini ada prediction close untuk prediksinya gitu. Di sini cukup cukup bagus ya terlihat jelas untuk prediksinya. Untuk prediksinya meskipun agak tinggi gini, eh, tapi masih bisa gitu, masih bisa dilihat dengan jelas. Di sini juga untuk tanggalnya ada Juli 14, Oktober, Januari, April. Mungkin dicukupkan sekian untuk pendemoan aplikasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Akbar Firdaus yang sudah mendemokan aplikasinya. Selanjutnya kita sudah beres ya. Kita sudah masuk ke bagian kesimpulan. Sebelumnya, tugas besar ini merupakan tugas besar dari mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk persoalan kasus yang kami ambil itu mengenai implementasi linear regression dengan windowing untuk memprediksi harga penutupan saham. Eh, Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Penggunaan rapid miner dalam implementasi linear regression untuk memprediksi harga penutupan saham membantu mempermudah proses analisis data, pembangunan model, dan evaluasi model. Ini memberikan pengguna fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan untuk melakukan eksperimen dengan mudah untuk meningkatkan akurasi prediksi.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi tugas besar dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang sudah diperbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.